Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait kesulitan dan hambatan akademik dan penanganannya melalui layanan bimbingan dan konseling. Di sini dari kelompok 6 terdiri dari Mas Ahmad Mirza dan juga saya Rahel Devita Soeharto. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu kami akan membahas mengenai prokrastinasi akademik siswa. Nah, prokrastinasi akademik sendiri yaitu kecenderungan untuk menunda tugas akademik yang dimaksudkan meskipun hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang negatif. Nah, kemudian bentuk dari prokrastinasi akademik sebagai tugas administrasi seperti penyerahan surat, pengembalian buku yang dipinjam di perpustakaan, kemudian pendaftaran ujian, dan bolos belajar di kelas, serta tugas-tugas akademik seperti mengerjakan pekerjaan rumah, menyusun laporan, dan mempersiapkan ujian. Prokrastinasi sendiri ini sering muncul karena beberapa masalah ya, terutama yang pertama sebagai bentuk tanggapan terhadap tekanan atau kecemasan yang berkaitan dengan tugas-tugas akademik. Nah, jadi siswa ini merasa terbebani oleh jangka waktu yang terbatas atau oleh kompleksitas tugas yang dihadapi, yang muncul memicu kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaannya. Nah, berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi prokrastinasi. Di sini dari kelompok ada 8 faktor terkait faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi. Yang pertama yaitu kurangnya keterampilan manajemen waktu. Nah, di mana banyak peserta didik ini yang mengalami kesulitan dalam mengelola waktu secara efektif. Dapat menyebabkan siswa ini cenderung menunda-nunda mengerjakan tugas. Nah, ini termasuk kesulitan dalam merencanakan jadwal, kemudian menetapkan prioritas, dan juga mengalokasikan waktu dengan bijak untuk berbagi tugas. Nah, tanpa kemampuan yang memadai untuk mengelola waktu, siswa ini juga mungkin kesulitan dalam menentukan urutan yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Mungkin tidak punya skala prioritas seperti itu. Nah, mereka mungkin cenderung memulai dengan tugas-tugas yang lebih mudah atau lebih menyenangkan. Selanjutnya, sementara tugas-tugas yang lebih menantang atau membutuhkan lebih banyak waktu sering diabaikan atau ditunda. Akibatnya, tugas-tugas yang lebih sulit dapat terlupakan atau ditangguhkan sampai mendekati atau bahkan melewati batas yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu rasa takut akan kegagalan. Nah, di mana rasa takut ini tidak mampu memenuhi ekspektasi atau merasa tidak kompeten dalam menyelesaikan tugas tertentu, dapat memicu perilaku prokrastinasi. Nah, siswa mungkin menunda tugas karena takut hasil akhirnya tidak akan memenuhi standar yang diinginkan. Kemudian rasa takut kegagalan ini juga salah satu faktor psikologis yang kuat dalam mempengaruhi perilaku prokrastinasi. Nah, siswa yang mengalami kecenderungan ini cenderung menunda-nunda tugas atau kewajiban akademik karena takut bahwa hasil akhir dari usaha mereka tidak akan memenuhi standar atau ekspektasi yang mereka tetapkan. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya motivasi atau minat. Nah, kurangnya motivasi atau minat ini terhadap subjek atau tugas tertentu menyebabkan siswa menunda-nunda. Mereka mungkin cenderung lebih tertarik pada aktivitas yang menyenangkan dan juga yang memuaskan seperti itu. Kurangnya motivasi atau minat merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi prokrastinasi. Nah, siswa yang tidak merasa terdorong atau tidak memiliki minat yang kuat terhadap subjek atau tugas tertentu cenderung menunda-nunda pekerjaannya. Kemudian yang keempat yaitu perasaan overwhelmed atau terlalu terbebani, di mana tugas-tugas yang terasa terlalu kompleks atau terlalu banyak dapat menyebabkan siswa merasa terlalu terbebani. Sebagai respon, mereka mungkin cenderung menunda-nunda untuk menghindari stres dan kecemasan. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, kurangnya rencana dan tujuan yang jelas. Nah, di mana siswa yang tidak memiliki rencana atau tujuan yang jelas dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik cenderung kehilangan arah dan dapat terjerumus ke dalam perilaku prokrastinasi. Selanjutnya yang keenam, kecemasan atau perfeksionisme yang berlebihan.
Nah, siswa yang mengalami kecemasan atau perfeksionisme yang tinggi mungkin menunda-nunda tugas karena takut tidak dapat memenuhi standar yang sangat tinggi yang mereka tetapkan untuk diri sendiri. Nah, kecemasan atau perfeksionisme berlebihan ini adalah faktor penting yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Siswa yang mengalami tingkat kecemasan yang tinggi atau memiliki standar yang sangat tinggi terhadap hasil kerja, mereka cenderung menunda-nunda tugas. Selanjutnya yaitu kurangnya dukungan atau bimbingan. Nah, di mana kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, baik itu dari orang tua maupun dari lembaga pendidikan atau sekolahnya, juga dapat mempengaruhi prokrastinasi, di mana siswa mungkin kesulitan mendapatkan bimbingan atau dorongan yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Nah, dukungan dan bimbingan dari lingkungan sekitar termasuk dari orang tua, dari guru BK-nya dapat memainkan peran kunci dalam membantu siswa mengelola waktu dan tugas-tugas akademik yang lebih efektif. Yang terakhir yaitu terkait kondisi mental. Nah, di mana kondisi kesehatan mental ini seperti depresi, kecemasan, atau gangguan konsentrasi dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengelola waktu dengan efektif dan dapat memicu perilaku prokrastinasi. Nah, individu yang mengalami masalah kesehatan mental tentunya seperti depresi, kecemasan, gangguan perhatian atau masalah psikologis lainnya seringkali memiliki tingkat prokrastinasi yang lebih tinggi. Nah, kondisi ini dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk mengatur waktu, memusatkan perhatian, dan juga mengatasi tugas-tugas akademik yang efektif. Nah, selanjutnya mengenai layanan bimbingan dan konseling untuk meminimalisir prokrastinasi akademik siswa. Nah, kami dari kelompok melakukan studi literatur, melihat dari penelitian-penelitian terdahulu terkait cara dari layanan bimbingan konseling untuk menurunkan prokrastinasi akademik siswa itu melalui cara yang bagaimana. Nah, setelah kami mencari literatur, yang pertama bisa dilakukan melalui bimbingan kelompok dengan teknik self-management, di mana keberhasilan dari teknik self-management ini dapat mengurangi hal negatif, kemudian merubah ke arah positif, dan dalam hal ini berkaitan dengan prokrastinasi akademik, yaitu dengan tahapan memilih tujuan, menerjemahkan tujuan dalam tingkah laku, monitoring pribadi, merancang rencana perubahan, mengevaluasi action plan. Nah, dengan begitu, siswa ke depannya diharapkan dapat mengatasi permasalahannya secara mandiri dan siswa dapat membuat keputusan untuk kebaikan dirinya sendiri. Kemudian, yang kedua bisa dengan dilakukannya konseling kelompok menggunakan teknik self-instruction. Dari hasil penelitian juga membuktikan bahwa teknik self-instruction ini lebih efektif dalam menurunkan prokrastinasi akademik daripada konseling kelompok dengan teknik manajemen waktu. Nah, hal ini disebabkan oleh keberhasilan konseling kelompok dengan teknik self-instruction untuk meningkatkan motivasi siswa untuk membawa self-instruction, mengubah pernyataan negatif menjadi pernyataan positif, dan mengulangi instruksi diri yang memungkinkan mereka untuk melakukannya secara individual. Nah, self-instruction juga merupakan prosedur yang dirancang untuk meningkatkan kendali diri secara tersendiri atau mandiri melalui pernyataan verbal yang mendorong dan membimbing serta memelihara tindakan-tindakan nonverbal. Jadi dirasa dengan menggunakan teknik konseling kelompok, menggunakan teknik self-instruction ini bisa menurunkan prokrastinasi akademik siswa. Kemudian yang ketiga, melakukan konseling menggunakan teknik cognitive restructuring. Berdasarkan penelitian juga, menggunakan teknik self-instruction dengan pendekatan dengan menggunakan teknik cognitive restructuring menjadi alternatif bagi pihak sekolah untuk menangani masalah prokrastinasi akademik siswa. Tujuannya agar siswa mampu mengikuti proses belajar di sekolah dengan optimal dan membantu siswa untuk meningkatkan prestasi akademik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, bentuk kegiatan dari konseling kelompok dengan teknik cognitive restructuring ini dilakukan dengan beberapa sesi. Teknik ini diterapkan kepada orang-orang dengan kriteria seseorang yang sudah tertekan oleh emosi yang menyakitkan dan memiliki perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Nah, selanjutnya yaitu dengan melakukan konseling menggunakan teknik cognitive behavior modification. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Febrian, Ramli, dan Hidayah pada tahun 2020 menemukan bahwa prokrastinasi akademik ini merupakan perilaku maladaptif yang berhubungan erat dengan kognitif siswa. Pendekatan cognitive behavior modification berfokus pada perubahan self-declaration negatif menjadi self-declaration positif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang mengemukakan bahwa para siswa diajarkan mengenali pemikiran yang salah satunya yaitu pemikiran irasional dan menggantikannya dengan pemikiran yang rasional. Nah, selanjutnya yaitu melakukan konseling kelompok dengan teknik behavior contract. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa disfungsional prokrastinasi akademik pada siswa dapat direduksi setelah diberikan layanan konseling kelompok dengan teknik behavior contract. Nah, siswa tidak menunda-nunda dalam memulai dan menyelesaikan tugas, tidak mengerjakan tugas dengan mepet waktunya atau deadline-nya, kemudian tidak melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan, memiliki rasa tanggung jawab akademik, tidak takut salah terhadap tugas yang dikerjakan sangat rendah. Selanjutnya yang terakhir dari pengalaman pribadi kelompok, yaitu guru BK juga memberikan pencegahan agar siswa tidak mengalami prokrastinasi akademik. Nah, bagaimana caranya? Melalui bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok secara berkala. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu terkait motivasi belajar siswa. Nah, di sini motivasi sendiri yaitu upaya untuk mempengaruhi individu yang dipimpinnya untuk mencapai pekerjaan yang diinginkan sesuai dengan tujuan tertentu yang telah diberikan sebelumnya. Nah, pentingnya motivasi sendiri yaitu yang pertama menyadarkan kedudukan awal belajar, proses dan hasil akhir. Kemudian menginformasikan mengenai kekuatan usaha belajar. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Yang keempat, membesarkan semangat belajar. Dan yang kelima, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja yang berkesinambungan. Nah, selain itu, ada kapasitas dalam mengikuti dan meningkatkan pembelajaran siswa. Yang pertama yaitu menggairahkan siswa, khususnya mengikuti minat siswa dengan memberikan kesempatan khusus untuk bergerak mulai dari satu sudut pandang, kemudian ke bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu memberikan asumsi yang masuk akal. Kemudian yang ketiga memberikan motivasi dan juga yang keempat mengarahkan siswa dan mengarahkan guru BK yang diperlukan untuk bereaksi terhadap siswa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Mirza terkait layanan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai layanan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi layanan-layanan apa saja mungkin bisa memberikan dampak yang efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, memberikan bimbingan klasikal berupa layanan informasi di setiap kelas binaan untuk membangun motivasi siswa, memberikan konsultasi khusus terkait perkembangan belajar dan perencanaan karir secara konsisten. Guru BK juga melakukan tutor sebaya, memfasilitasi belajar, serta bekerja sama dengan pengajar mata pelajaran. Kemudian guru BK sebagai konselor sekaligus informator, juga motivator, director, dan transmitter. Juga yang terakhir menggunakan metode home visit. Begitu. Terus selanjutnya
Terus kemudian upaya guru BK dalam mengarahkan dan membimbing dalam membujuk siswa yang membutuhkan motivasi. Terkadang memang perlu untuk membujuk siswa supaya menimbulkan gairah dan motivasi, ya, motivasi siswa untuk belajar. Atau mungkin sekedar hanya untuk masuk sekolah saja, itu juga sangat penting. Lah, antara lain yaitu memberikan penghiburan kepada siswa, agar terdorong dalam belajar dan mengenalkan siswa untuk mengkaji penilaian atau tujuan individu mereka, untuk membentengi inspirasi dalam diri mereka. Kemudian berkoordinasi dengan wali kelas atau guru mata pelajaran mengenai minat siswa. Jadi fungsinya kolaborasi antar lini. Jadi ada tim BK, ada kalau di sekolah ada guru BK, ada guru mata pelajaran, kemudian wali kelasnya. Berdiskusi bersama, duduk bersama untuk mengetahui apa sebenarnya yang membuat apa namanya minat dari siswa tersebut, begitu. Kemudian yang ketiga, guru BK membantu pengajar mata pelajaran dan wali siswa yang sangat diharapkan agar siswa mendapatkan bantuan penuh. Ini juga fungsinya kolaborasi antar lini supaya tercapainya tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Ini adalah bentuk upaya dari bimbingan dan konseling supaya tercapainya tujuan siswa atau mungkin peserta didik agar bisa menjadi mandiri, khususnya dalam hal memotivasi diri siswa, gitu. Kemudian selanjutnya kesulitan kesulitan belajar siswa. Oke. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai kesulitan belajar. Eh, yang pertama, kita harus tahu dulu kesulitan belajar itu apa. Eh, itu adalah terdapat suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi belajar yang diperoleh. Individu yang mengalami kesulitan belajar adalah individu yang normal intelijensinya, tetapi menunjukkan suatu atau beberapa kekurangan penting dalam proses belajar, baik persepsi, ingatan, perhatian, atau fungsi motoriknya. Nah, perilaku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar, yaitu ada 6, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata. Kemudian hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Kemudian lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti contohnya acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya. Banyak hal untuk apa namanya hal yang kurang wajar begitu. Terus kemudian menunjukkan tingkah laku yang kurang wajar seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti menjadi pemurung, mudah tersinggung, pemarah. Intinya adalah emosional yang kurang stabil dari si siswa tersebut. Kemudian karakteristik kesulitan belajar peserta didik. Ada beberapa hal, yaitu ada 7 sejarah kegagalan akademik berulang kali. Maksudnya sejarah di sini yaitu track record-nya begitu. Track record dari si siswa ini eh, apa? Kegagalan akademik yang seperti apa begitu. Kemudian yang kedua, hambatan fisik dalam berinteraksi dengan kesulitan belajar. Kemudian 3, unsur motivasional, 4, kecemasan yang samar atau mengambang, 5, perilaku berubah-ubah atau inkonsistensi tak terduga, terus penilaian yang keliru, kemudian pendidikan dan pola asuh orang tua. Ya, hal ini sangat berpengaruh terhadap apa namanya berpengaruh kepada
kesulitan belajar pada peserta didik. Itu hal yang bisa membuat mereka akhirnya tertinggal dalam pelajaran, terus bisa jadi mereka juga akan kesulitan untuk mengejar karena sudah ketinggalan lama, akhirnya kesulitan untuk mengejar lagi dan berimpact kepada mungkin yang pertama motivasi belajarnya akhirnya menurun dan apa namanya dan bisa jadi terdampak juga prokrastinasinya seperti itu. Akhirnya membuat diri individu atau peserta didik itu menjadi tidak mandiri dan uh, bisa bisa mempengaruhi psikologisnya seperti itu. Nah ini, siswa dikatakan gagal dalam belajar apabila, nah, yang pertama, dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan materi, mastery level, minimal dalam pelajaran tertentu yang telah ditetapkan oleh guru. Jadi ada beberapa karakteristik yang harus kita ketahui untuk mengetahui apakah siswa tersebut dikatakan gagal atau tidak, begitu. Nah, dalam nomor satu ini dikatakan bahwa dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan materi gitu. Karena dalam satu sekolah pasti mempunyai target-target tertentu atau mungkin lebih khususnya dari bapak ibu gurunya pasti sudah menentukan timeline yang jelas untuk si anak ini bisa apa menguasai materinya begitu. Terus yang kedua tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi semestinya. Dilihat berdasarkan ukuran tingkat kemampuan, bakat, atau kecerdasan yang dimilikinya. Siswa ini dapat digolongkan ke dalam underachiever. Nah, ini pentingnya fungsi dari tes psikologi adalah salah satunya melihat bakat dan minat siswa. Jika kita sudah bisa melihat bakat dan minat siswa, maka kita bisa melihat eh, perkembangan peserta didik yang seharusnya dia kuasai. Nah, ini tercermin dalam nomor 2 yaitu apa namanya kita bisa mendiagnosa bahwa si anak ini mengalami underachiever seperti itu. Kemudian nomor tiga tidak berhasil tingkat penguasaan materi master levelnya tadi yang diperlukan sebagai prasyarat bagi kelanjutan tingkat pelajaran berikutnya begitu. Siswa ini dapat digolongkan ke dalam slow learner atau belum matang sehingga harus menjadi pengulangan. Nah, ini yang sering dijumpai pada sekolah-sekolah pada anak yang slow learner karena eh, dianggap tidak matang. Lah, bisa jadi hal ini yang kita sering salah artikan gitu. Enggak semuanya anak yang tinggal kelas atau mungkin bisa jadi dia itu karena faktor yang pertama tadi atau mungkin yang nomor dua. Padahal si anak ini baik-baik saja begitu. Tidak semuanya juga bisa dikatakan slow learner begitu. Terus kemudian layanan bimbingan dan konseling dalam membantu kesulitan belajar siswa. Praitno mengatakan pada karya tahun 2003, dalam proses pemberian bantuan diperlukan bimbingan yang intensif dan berkelanjutan agar siswa dapat mengembangkan diri secara optimal dan menyesuaikan diri terhadap perkembangan pribadinya dan lingkungannya. Jadi sifatnya sustainable, sangat berkelanjutan begitu. Nah, konselor yang pertama, konselor harus memiliki kemampuan yang profesional yaitu mampu melakukan langkah-langkah, mengumpulkan data tentang siswa, mengamati tingkah laku siswa, mengenal siswa yang memerlukan bantuan khusus seperti apa dia, terus kemudian mengadakan komunikasi dengan orang tua, untuk memperoleh keterangan dalam pendidikan siswa, bekerjasama dengan masyarakat, lembaga yang terkait untuk membantu memecahkan masalah siswa,
membantu catatan pribadi siswa, menyelenggarakan bimbingan dan konseling, atau menyelenggarakan bimbingan kelompok atau individual, begitu. Bekerja sama dengan konselor yang lain dalam menyusun program bimbingan sekolah, meneliti kemajuan siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. Seperti itu. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami mengenai presentasi yang sudah kami bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami berdua. Saya Ahmad Mirza Abdirrahman dan Mbak Rachel Devita mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.